Hai halo No. Kali ini Dedi mau ngasih materi ya, bukan tantangan soal, yaitu tentang cara menghitung pecahan untuk 4 operasi, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, lalu perkalian, dan juga pembagian. Kenapa ini penting? Karena Dedi menemukan kadang anak SMP atau bahkan SMA itu masih ada yang kesulitan ya dalam melakukan operasi perhitungan yang melibatkan pecahan. Nah, karena Dedi punya prinsip bahwa belajar itu sebaiknya dimulai dari yang mudah dulu, maka ini urutannya Dedi ubah ya. Jadi, pertama nanti kita akan belajar dulu operasi perkalian pecahan, baru kemudian pembagian, nah baru terakhir kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke operasi perhitungan, ini Dedi mau ngejelasin sedikit tentang definisi atau pengertian ya. Jadi, kalau kita punya pecahan, itu kan ditulisnya seperti ini ya. Ada angka yang di atas, lalu ada garis, dan ada angka yang di bawah. Dalam contoh ini, dibacanya adalah 2/3. Jadi garis ini dibacanya adalah per ya. Nah, angka yang di atas ini istilahnya adalah pembilang. Lalu angka yang di bawah adalah penyebut. Atau kalau dalam bahasa Inggris, ini adalah numerator dan yang ini adalah denominator. Tentu kalau sama teman, kita punya istilah informal ya, yaitu atas sama bawah. Jadi kalau misalnya ngerjain PR gitu kan ada yang nanya, ini cara ngerjainnya gimana? Oh itu bawahnya harus disamain dulu. Atau, oh itu atasnya tinggal dikaliin aja. Nah gitu ya. Jadi istilah informal ini ya tentu nggak apa-apa kalau kita gunakan sama teman. Tapi kalau sama guru sebaiknya gunakan istilah formal yaitu pembilang dan penyebut. Atau kalau kamu nanti kayak Dedi dulu kuliah di ITB yang mana textbooknya adalah bahasa Inggris, maka kamu akan sering ketemu dengan istilah numerator dan denominator. Nah sekarang mari kita mulai dengan perkalian. Di sini ada soal 7/9 kali 3/5. Nah kalau ada soal perkalian pecahan seperti ini, maka kaidahnya gampang ya. Karena tinggal atas kali atas ya, pembilang kali pembilang, sehingga di sini 7 kali 3 per bawah kali bawah ya, penyebut kali penyebut. Sehingga di sini 9 kali 5. Nah, ini tentu saja kalau mau kita kali langsung bisa, tapi sebaiknya kita cek dulu kalau ada yang bisa disederhanakan. Nah, dalam hal ini 3 dan 9-nya bisa kita sederhanakan ya, masing-masing dibagi 3, sehingga ini menjadi 1, dan ini menjadi 3, sehingga didapat hasilnya adalah 7 kali 1, 7, 3 kali 5 adalah 15. Oke, kita coba soal satu lagi ya. Sekarang misalkan 12/27 kali 9/24. Nah, ini sama seperti tadi, kaidahnya atas kali atas, 12 kali 9, dan bawah kali bawah, 27 kali 24. Lagi-lagi, sebaiknya kita cek dulu kalau ada yang bisa disederhanakan. Nah, ini 12 sama 24-nya ya, bisa dicoret, masing-masing dibagi 12, sehingga ini 1 dan ini 2. Lalu 9 dan 27 juga bisa, masing-masing dibagi 9, sehingga ini 1 dan ini 3. Dengan demikian didapat hasilnya adalah 1 kali 1, 1, dan 3 kali 2 adalah 6. Oke, nah gimana sekarang kalau soalnya adalah seperti ini ya. 1/8 kali 3. Nah, di sini kita ketemu dengan soal perkalian antara pecahan dengan bukan pecahan. Tapi nggak usah bingung, karena 3 ini kan pada dasarnya adalah 3/1, gitu ya. Jadi angka 3 bisa kita jadikan pecahan dengan menjadi 3/1. Sehingga soalnya menjadi 1/8 kali 3/1. Dan ini sama dengan 1 kali 3, 3, 8 kali 1 adalah 8. Oke, terakhir ya, kita coba, yaitu 5 kali 3/10. Nah, ini kalau masih bingung, kita buat aja 5-nya sebagai pecahan, 5/1 kali 3/10. Sehingga ini atas kali atas ya, 5 kali 3, bawah kali bawah, 1 kali 10. Di sini bisa kita sederhanakan, dibagi 51, ini dibagi 52, sehingga didapat hasilnya adalah 3/2. Oke, mudah ya kalau perkalian pecahan, karena pada dasarnya kita tinggal mengalihkan yang atas dengan yang atas ya, pembilang kali pembilang, per
penyebut kali penyebut, yang bawah kali yang bawah. Berikutnya kita masuk ke pembagian. Di sini ada soal 8/21 dibagi 4/7. Nah, kalau kita menggunakan kaidah yang mirip dengan perkalian tadi ya, yaitu atas dibagi atas, di mana di sini hasilnya adalah 2, dan bawah dibagi bawah, di mana di sini hasilnya adalah 3, maka ini benar ya. Tapi sangat jarang ada soal seperti ini, di mana pembilang dengan pembilangnya habis dibagi, begitu juga penyebut dengan penyebutnya habis dibagi. Seringkali soalnya adalah seperti ini, ya. 2/3 dibagi 19/21. Nah, loh, gimana kalau soalnya kayak gini? Nah, kalau kamu menghadapi pembagian pecahan seperti ini, maka ada satu trik khusus, yaitu ini pecahan pembaginya ini dibalik ya posisinya ya, yang bawah jadi di atas dan yang atas jadi di bawah. Sehingga ini bisa kita tuliskan seperti ini, 21/19. Lalu operasi pembagiannya berupa menjadi perkalian. Sementara pecahan yang pertama ini tetap ya, 2/3. Dengan demikian soalnya sekarang berubah menjadi 2/3 kali 21/19. Nah, ini kalau kita gunakan kaidah perkalian pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka atas kali atas ya, 2 kali 21, per bawah kali bawah, 3 kali 19. Nah, ini 3 sama 21-nya bisa disederhanakan ya, 3 bagi 3, 1, 21 dibagi 3 adalah 7, maka hasilnya didapat adalah 2 kali 7, 14, dan 1 kali 19 adalah 19. Oke, mungkin sampai di sini ada yang bertanya, emang cara itu benar ya? Nah, daripada ragu, mending kita buktikan pakai soal yang pertama tadi ya, yang ini nih. Nah, di sini kita tulis ulang ya, 8/21 dibagi 4/7. Nah, kita coba selesaikan ini dengan kaidah yang barusan ya, bahwa pecahan pembaginya dibalik, maka ini menjadi 7/4. Lalu tanda bagi menjadi kali, sementara pecahan yang pertama tetap. Ini ya, dengan demikian ini didapat ya, atas kali atas 8 kali 7, bawah kali bawah 21 kali 4. Ya, ini bisa disederhanakan, dibagi 7 1, ini dibagi 7 adalah 3, 8 dibagi 4 itu 2, 4 dibagi 4 adalah 1, sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali 1 adalah 2, dan 3 kali 1 adalah 3. Nah, ini hasil ini kan sama ya dengan hasil yang ini. Dengan demikian, cara dibalik terus dikali ini terbukti benar. Oke, kita coba satu soal lagi ya, yaitu 13/18 dibagi 5/6. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini yang bawah ya, 18 sama 6 ini habis dibagi ya, sehingga ini jadi 3 dan ini jadi 1. Maka ini bisa kita tulis ulang, 13/3 dibagi 5/1. Yang mana dengan kaidah tadi ya, maka ini jadi 13/3 kali 1/5. Dibalik ya. Maka ini hasilnya adalah 3 kali 1, 13. 3 kali 5, 15. Nah, begitu ya untuk pembagian. Pada dasarnya kaidahnya adalah pecahan pembaginya kita balik dan operasi baginya berubah menjadi kali. Selanjutnya, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang mana kedua operasi ini mempunyai kaidah yang sama. Seperti apa caranya? Yuk kita simak materi berikutnya. Let's go! Sekarang kita sudah masuk ke penjumlahan pecahan. Di sini ada soal 2/3 ditambah 4/5 sama dengan berapa? Nah, ini kalau kita kerjakan dengan kaidah seperti sebelumnya, yaitu atas ditambah atas yang sama dengan 6, per bawah ditambah bawah yaitu 8, maka apakah ini benar? Enggak ya, ini adalah cara yang salah. Untuk menjumlahkan pecahan, maka yang harus kita perhatikan pertama kali adalah penyebutnya. Dalam hal ini, kita perlu mencari sebuah bilangan yang merupakan kelipatan penyebut 1, yaitu 3, dan juga kelipatan penyebut yang kedua, yaitu 5. Jadi berapa ya sebuah bilangan yang habis dibagi 3, tapi juga habis dibagi 5?
Tentu saja kita selalu bisa mendapatkan bilangan itu kalau kedua penyebut ini kita kalikan. Dalam hal ini hasilnya adalah 15. Oke, ini Dedi tulis dulu ya, per 15. Nah, berikutnya kita perlu mengubah pecahan yang pertama ini, 2/3, menjadi berapa per 15 gitu ya. Caranya adalah, kita lihat nih penyebutnya. 3 supaya jadi 15 dikali berapa? Oke, dikali 5 ya. Sehingga konsekuensinya yang atas, pembilangnya juga harus dikali 5. Sehingga di sini didapat 10. Begitu juga dengan pecahan yang kedua. 5 supaya jadi 15, ini perlu dikali 3. Sehingga yang atas pun perlu dikali 3. Hasilnya adalah 12. Nah, hanya ketika penyebutnya sudah sama, maka kedua pecahan ini bisa langsung kita jumlahkan, yaitu 10 ditambah 12. Sehingga didapat hasilnya adalah 22 per 15. Oke, nah orang-orang karena melihat pola yang kita lakukan tadi, akhirnya mengeluarkan sebuah rumus cepat yang dikasih nama silang-silang lurus. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi kalau ada A per B ditambah C per D, maka ini sama dengan silang-silang lurus. Oke ya. Jadi silang yang pertama A kali D ditambah silang yang kedua C kali B per lurus B kali D. Oke, sekarang mari kita buktikan soal yang pertama tadi dengan menggunakan rumus cepat ya. Di sini Dedi tulis ulang dulu soalnya. 2/3 ditambah 4 per 5. Sama dengan, oke Dedi siapin dulu agak panjang. Oke, silang yang pertama 2 kali 5. Ditambah silang yang kedua 4 kali 3. Per lurus 3 kali 5. Ini sama dengan 2 kali 5, 10, ditambah 4 kali 3, 12, per 3 kali 5, 15. Sehingga hasilnya didapat 22 per 15. Nah, ini sama ya. Sehingga terbukti bahwa rumus silang-silang lurus ini adalah benar. Tapi ingat bahwa rumus cepat ini tidak selalu efektif untuk semua soal. Ada soal-soal tertentu yang kalau kita pakai rumus cepat malah ribet ngerjainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Let's say seandainya Dedi punya soal 3/7 ditambah 3/35. Nah ini kalau kita mau pakai rumus cepat ya, silang-silang lurus, ya tentu bisa aja. Tapi kurang efektif. Karena apa? Karena pertama ini angkanya besar kalau dikalikan. Dan kedua, kalau kita cermat, akan lebih mudah mencari bilangan yang habis dibagi 7 dan juga habis dibagi 35. Berapa bilangan itu? Coba pikirin sebentar. Ya, bilangan itu adalah 35 ya. Karena 35 ini habis dibagi 7 dan juga 35 ini tentu habis dibagi 35 itu sendiri. Itu ya. Sehingga berikutnya seperti tadi ya, 7 supaya jadi 35 ini dikali 5, maka yang atas juga dikali 5. Sehingga ini menjadi 15 ditambah, nah kalau yang ini kan tetap ya, sama seperti ini kan. Sehingga kita tuliskan ini 3/35, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 18/35. Nah, terlihat kan di sini bahwa penyelesaian soal ini akan jauh lebih mudah dan lebih efektif tanpa rumus cepat. Coba seandainya tadi pakai rumus cepat ya, silang-silang lurus, wah tambah ribet perkaliannya. Oke, sekarang kita coba satu soal lagi ya, yaitu misalkan 3/7 ditambah 1/4. Nah ini kalau kita lihat penyebutnya, ini kan kedua bilangan ini tidak punya faktor persekutuan ya. Nah dalam kasus-kasus seperti inilah kita bisa menggunakan rumus cepat. Maka di sini kalau ditulis ya, silang-silang lurus. Sehingga di sini 3 kali 4 ditambah 1 kali 7 per 7 kali 4. Maka didapat hasilnya adalah 12 ditambah 7 per 28, yang mana itu adalah 19/28. Oke ya,
contoh soal barusan itu adalah contoh soal di mana efektif untuk menggunakan rumus cepat. Oke, kita coba sekali lagi biar tambah ngerti ya. Nah, di sini Dede mau ngasih soal yaitu 7/15 ditambah 7/25. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Mau pakai rumus cepat? Tentu jangan ya, karena kalau kita lihat bilangan 15 dan 25 ini tentu punya faktor persekutuan. Sebenarnya kalau kamu sudah belajar KPK itu enak, karena sebenarnya di sini yang kita cari adalah mencari KPK-nya. Tapi ya oke lah, kalau belum belajar KPK nggak apa-apa. Yang penting ingat tadi bahwa bawahnya harus sama. Dalam hal ini kita bisa mendapatkan bilangan yang habis dibagi 15 dan 25 yaitu adalah 75. Oke. 15 supaya jadi 75 dikali berapa? Dikali 5 ya. Maka yang atas dikali 5 adalah 35. Nah ini 25 supaya jadi 75 dikali 3 ya. Maka yang atas juga dikali 3. Maka ini 21. Sehingga ini didapat hasilnya adalah 35 ditambah 21 adalah 56 per 75. Nah itu ya untuk penjumlahan. Terakhir sekarang kita masuk ke pengurangan. Untuk pengurangan, kaidahnya adalah sama dengan penjumlahan, yaitu kita perlu mencari bilangan penyebut yang merupakan kelipatan penyebut yang pertama dan juga penyebut yang kedua. Dalam hal ini, kita punya soal 5/12 dikurangi 3/4. Sehingga di sini kita perlu mencari sebuah bilangan yang habis dibagi dengan 12, tapi juga habis dibagi dengan 4. Berapa bilangan itu? Kalau dipikir-pikir, bilangan itu adalah 12 ya. Karena 12 itu habis dibagi 12 itu sendiri dan juga habis dibagi 4. Sehingga di sini dia ditulis dulu ini per 12 dan ini per 12. Selanjutnya 12 ini supaya jadi 12 dikali 1, maka yang atas juga dikali 1 ya, alias pecahannya bentuknya tetap yaitu 5/12 dikurangi 3/4 ini perlu kita rubah menjadi per 12, yaitu 4 supaya jadi 12 itu dikali 3, maka yang atas pun perlu dikali 3 sehingga hasilnya adalah 9. Dengan demikian, ini adalah sama dengan 5 dikurangi 9 itu minus 4 per 12. Yang mana ini bisa kita sederhanakan lebih lanjut ya. Masing-masing dibagi 4, ini jadi minus 1. Ini dibagi 4 jadi 3. Oke, mungkin ada yang bertanya, apakah rumus cepat juga berlaku untuk pengurangan? Jawabannya adalah ya, ini contohnya. Jadi misalkan di sini ada soal ya, 2/5 dikurangi 2/7. Nah, ini kalau kita lihat penyebutnya, kan nggak ada faktor persekutuannya ya, sehingga ini berlaku rumus cepat yaitu silang-silang lurus. Dengan demikian, kalau ini kita tuliskan, maka silang yang pertama ya, 2 kali 7, dikurangi ya, nah ini tandanya jadi kurang ya, karena operasinya tadi adalah pengurangan. Silang yang kedua yaitu 2 kali 5 per lurus yaitu 5 kali 7. Nah sebelum kita lanjut ini Dedi mau wanti-wanti dulu bahwa untuk silangnya harus ini dulu ya yang pertama ya. Jadi dari kiri atas dikalikan dengan kanan bawah. Nggak boleh dari kanan atas dulu dikalikan dengan kiri bawah. Oke ya, jadi harus yang ini dulu dikurangi yang ini. Oke, berikutnya ini bisa kita hitung yaitu 2 kali 7 14 dikurangi 2 kali 5 10 per 5 kali 7 adalah 35. Sehingga didapat hasilnya adalah 4/35. Nah, gampang kan? Biar lebih mantap, kita coba satu soal lagi ya. Sekarang seandainya Dedi punya soal 5/6 dikurangi 7/8. Nah ini kalau mau pakai cara cepat bisa ya, silang-silang lurus. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat, maka 6 dan 8 ini kan punya faktor persekutuan ya. Sehingga kita bisa mencari bilangan yang kelipatan 6 dan juga kelipatan 8. Atau dengan kata lain kita mencari KPK dari 6 dan 8. Dan itu adalah 24. Sehingga di sini Dedi tulis dulu 24 ya. Nah, 6 supaya jadi 24 dikali berapa? Dikali 4 ya. Maka yang atas dikali 4 hasilnya adalah 20. Berikutnya 8 supaya jadi 24 dikali 3.
maka yang atas juga dikali 3, hasilnya adalah 21. Dengan demikian, hasilnya adalah 20 dikurangi 21, itu minus 1, per 24. Oke, mudah ya. Jadi, pada prinsipnya, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, kaidahnya adalah kita perlu membuat supaya penyebutnya atau bawahnya sama. Nah, sanu itu tadi adalah cara melakukan perhitungan pada pecahan. Nah, di sini Dedi mau ngasih rekap aja ya, bahwa pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan, yang berlaku kaidahnya adalah bahama. Jadi bayangin aja ya, kamu ada di kepulauan Bahama yang indah. Apa itu bahama? Bahama adalah bawah harus sama. Jadi dalam hal ini, kamu perlu membuat penyebutnya atau bawahnya menjadi sama. Berikutnya adalah pembagian. Dalam hal ini, kaidahnya adalah baka, yaitu balik kali. Di mana pecahan pembaginya perlu kita balik posisinya, lalu operasi pembagiannya berubah menjadi kali. Nah, biar ingat, kamu bayangin aja alam baka kayak gimana, dan itu adalah kaidah untuk pembagian. Terakhir adalah perkalian, ini yang paling mudah ya. Untuk itu kaidahnya dedikasi nama hajar black. Karena di sini kita tinggal langsung hajar, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi untuk perkalian kaidahnya hajar black, di mana kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, itu rekap untuk keempat operasi perhitungan pada pecahan. Selanjutnya, kamu masih ada kesulitan nggak tentang matematika? Kalau ada, temanya tentang apa? Kasih tahu Dedi ya, supaya nanti Dedi bisa bikinin videonya. Oke, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Dan sampai jumpa di materi-materi menarik berikutnya. Ciao!